Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa di mana saja Anda berada. Sore ini dalam suasana menjelang senja. Biasa minimal satu hari kita akan melakukan update ya. Berita yang masih simpang siur, masih menghiasi pemberitaan mass media baik TV nasional maupun TV lokal maupun yang ada di medsos. Antara lain salah satu adalah kasus pembunuhan Vina yang masih bertanda tanya besar. Belum lagi ribut antara Mbak Alawi dan seterusnya yang memang membuat kita semakin gaduh. Belum lagi ada 271 triliun. Di lokal ada salah satu aktivis yang melakukan pelaporan terhadap salah satu kandidat calon legislasi DPR RI pun lagi dilaporkan karena prosesnya money politik. Kemudian sekjen salah satu partai juga lagi diusut pula. Begitulah kehidupan dunia medsos yang semakin ramai, semakin menarik, semakin menggelitik dan makin rumit dalam keduniaan perpolitikan kita. Tetapi tengoklah di belakang kita, banyak keluh kesah yang dilakukan oleh para petani dan nelayan, terutama nelayan buruh, dan kami sebagai pelaku usaha perikanan kelautan pun merasa dirugikan dengan mahalnya harga solar industri, dengan susahnya ada pembatasan WPP wilayah penangkapan perikanan, belum lagi rumitnya proses perizinan, dan belum lagi sudah ada double, ada VMS Visual Monitoring System, dan satu lagi ada alat yang namanya AIS, yang keduanya sama-sama membingungkan bagi para nakoda dan pelaku usaha perikanan lainnya. Belum lagi hasil tangkapan ikan yang belum terjual, uangnya belum kembali sudah 3 bulan lebih. Bahkan ada yang sudah setahun. Salah satu contoh, kapal 3 bulan yang lalu sebelum lebaran sudah pulang, kemudian mau berangkat lagi 3 bulan setelah lebaran dan puasa ini, bahkan menjelang perubahan tahun, hasil tangkapannya belum dilunasi oleh owner atau bakul-bakul ikan yang membeli ikan hasil tangkapan, baik cuminya maupun ikan-ikan yang lain. Jadi keluh kesah inilah yang mestinya pemerintah hadir, yang mestinya pemerintah ikut mendengar apa sih keluh kesah nelayan. Jangan dimanfaatkan ketika suara mereka dibutuhkan untuk kepentingan sesat politik praktis. Tapi ketika nelayan susah, butuh bantuan, seolah-olah mereka tidak mau mendengar, seolah-olah mereka tidak melihat, padahal penderitaan demi penderitaan pelaku usaha perikanan kelautan mengalami kesulitan. Tapi rupanya bukan hanya di sektor itu saja. Maraknya peredaran obat Aceh, ya, saya namakan demikian karena banyak warung-warung kecil yang seperti bedeng-bedeng itu menjual obat-obat yang terlarang, daftar G yang tidak ada izinnya, dan membuat anak-anak pang itu semakin kuat, sehingga muncullah pertarungan antara kelompok geng. Terakhir di Jalingkut Kota Tegal telah terjadi kejar-kejaran antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Kemudian di Kabupaten Tegal ada juga korban akibat tawuran, dengan bahasanya adalah perang sarung, tapi ternyata sarung itu disisipi dan dimasuki alat sajam, senjata tajam, bahkan melukai yang akhirnya meninggal dunia. Terus tindakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjadi korban yang lebih banyak lagi? Minimal Satpol PP atau aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penertiban agar obat-obat yang beredar marak tidak meracuni otak generasi bangsa kita. Sahabat dan pemirsa, setiap hari selalu berkeluh kesah tentang konflik, tentang kemelut, tentang rumitnya kehidupan ekonomi. Bersyukur pada hari ini aku bisa menikmati sehat. Bersyukur aku bisa menikmati rasa manis. Memang terasa manis kalau itu ada unsur gulanya. Makanan yang kita makan pun terasa nikmat hanya ada di mulut. Ketika minuman, makanannya sudah melewati tenggorokan, maka kenikmatan itu sudah tidak ada arti. Oke sahabat dan pemirsa, jangan lupa tetap bergembira. Sekecil apapun kita wajib mensyukuri pemberian Tuhan yang Maha Kasih. Sekecil apapun
atau sebesar apapun, kita wajib bersyukur karena Allah lah yang maha besar. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat, sugi selawase untuk kita semua. Jangan lupa tetap gembira, bukan pura-pura bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.